Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang sama tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Kita masuk kepada hadis berikutnya, masih membicarakan tentang menyambung tali silaturahim. Kalau terakhir kemarin kita membaca ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim padahal saudaranya ingin menyambungnya, maka dia seperti orang yang memakan apa? Bara api. Nah, kita masuk kepada targhib, motivasi, dorongan agar kita menyambung tali silaturahim. Satu hadis yang cukup atau sangat masyhur, muttafaqun alaih, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka untuk dilapangkan baginya dalam rizkinya dan dipanjangkan untuknya dalam umurnya, falyasil rahimah. Apa kuncinya? Luasnya rizki dan panjangnya umur, maka sambunglah tali silaturahim. Dan realitanya demikian. Orang yang rajin menyambung tali silaturahim, ya ada saja, apa istilahnya sekarang, koneksi begitu ya, peluang yang terbuka dalam usaha. Buah dari apa? Menyambung tali silaturahim. Wawasannya tentang usaha terbuka, pangsa pasarnya juga semakin luas. Ini tidak terbantahkan. Demikian pula kalau kita berbicara tentang umur, bahwa orang bisa bersilaturahim berarti masih punya umur, kan gitu. Nah, itu secara mudahnya. Nah, apa maksud diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya? Apakah artinya ditambah? Bukankah semuanya itu sudah ditetapkan? Nah, ini yang sering kali menjadi pertanyaan. Maka para ulama menerangkan maksud dari diluaskan rizki, dipanjangkan umur, artinya apa? Dalam keberkahannya. Jadi orang yang menyambung tali silaturahim mungkin secara nominalnya ya sama, tapi kemudian Allah tambahkan rizkinya menjadi luas, umurnya menjadi panjang. Kenapa? Karena rizkinya menjadi berkah, umurnya menjadi berkah.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man tala umruhu. Sebaik-baik kalian itu yang umurnya panjang. Tapi ternyata tidak sekedar umur yang panjang. Apa? Wa hasuna amaluhu. Dan baik dalam amalnya. Nah, inilah yang dimaksudkan panjang umur yang berkah. Diberikan umur diisi dengan kebaikan. Itu satu makna. Makna yang lain ini berkaitan dengan apa yang pernah kita terangkan, masalah takdir, tentang doa itu bisa merubah takdir. Bahwa salah satu keterangan para ulama, maksudnya takdir mana yang bisa dirubah? Takdir yang dalam catatan malaikat. Mana catatan malaikat yang mana? Ketika janin berusia 4 bulan. Maka ketika sudah janin itu berusia berapa? 4 bulan 120 hari. Allah mengirimkan malaikat meniupkan roh, kemudian menuliskan apa? Rizki, ajal, amal, dan bahagia atau celakanya. Maka apa yang ditulis oleh malaikat ini masih memungkinkan dirubah. Apa yang tidak mungkin dirubah? Yang di Lauhil Mahfuz. Maka tercatatlah di Lauhil Mahfuz bahwa orang ini dengan dia bersilaturahim, Allah tambah rizkinya, Allah tambahkan umurnya. Berarti dua-duanya memungkinkan. Seorang diluaskan apa? Rizkinya dengan keberkahan yang dia dapatkan, atau memang diluaskan rizkinya dengan ditambah oleh Allah, semuanya dengan apa? Silaturahim. Maka ini memotivasi kita agar menyambung apa? Tali silaturahim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kita pernah baca dalam bab sebelumnya tentang apa? Berinfak dari apa-apa yang disukai dan baik. Kisahnya Abu Talhah yang menginfakkan apa? Kebun Bayroha. Di mana di akhir kisah, setelah apa? Rasulullah SAW menerima infaknya Abu Talhah, beliau mengarahkan, mengisyaratkan agar kebun itu dibagi pada kerabatnya Abu Talhah. Dan itu menunjukkan besarnya pahala bersedekah kepada kerabat. Ditilik dari sisi mana? Tujuan Abu Talhah tadi menginfakkan, mungkin bermanfaat untuk Islam, untuk perjuangan Islam. Ternyata ketika Rasulullah melihat ada hajat pada kerabatnya, beliau menyarankan itu dibagi pada kerabatnya. Kemudian hadis berikutnya kembali kepada
masalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini juga cukup masyhur, kisah tentang orang yang akan berangkat berjihad. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, dan lafaz Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma bercerita, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtaghil ajra minallahi ta'ala. Aku berbaiat kepadamu, bersumpah setia kepadamu atas hijrah. Laki-laki ini apa? Bersumpah setia untuk berhijrah bersama Rasulullah SAW dan berjuang mencari pahala dari Allah. Dan kita dalam beberapa kesempatan mengingatkan dan kita murajaah kembali karena masih ada saja, dan ini juga sedang hangat juga. Sebagian saudara kita yang keluar dari belenggu baiat dari jamaahnya. Kemarin ada yang posting itu dialog antara siapa? Ustadz Aminur Baiz dan Ustadz Khalil. Saya tadi sempat baca juga di Banyuwangi, sudah berbondong-bondong keluar. Memang salah satu fitrah yang ada dalam umat Islam, dia merindukan sosok pemimpin yang ideal. Kemudian dengan istilah syariatnya apa? Berbaiat kepadanya. Seperti yang terjadi dulu kepada siapa? Rasulullah SAW. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk melariskan dagangannya menggunakan kalimat apa? Baiat. Untuk memuaskan dahaga yang ada dalam diri umat Islam. Saya sendiri juga sempat, walaupun belum sampai pada tahap baiat, merasakan mantep punya imam gitu ya. Sok sing nuntun akhirat kan gitu. Mantap gak kira-kira? Di saat kebanyakan orang berpikir tentang dunia, dituntun tentang dunia, ini ada yang mau nuntun di mana? Di akhirat. Maka ingat, baiat itu hanya diberikan kepada pemimpin yang sah. Dan pemimpin yang sah itu pernah kita sebutkan ada dua syaratnya. Apa itu? Al-wilayah wal quwwah. Kapan seorang itu dikatakan pemimpin yang sah? Kalau dia punya al-quwwah wal wilayah, punya kekuatan. Entah kekuatan fisik sendiri begitu ya. Seperti waktu itu apa? Talut diberikan kekuatan fisik, tapi tentunya dia tetap butuh kepada siapa? Yang kedua selain pribadi, pasukan. Pemimpin yang sah itu pasti apa? Punya kekuatan ini, kekuatan individu maupun kekuatan pasukan. Yang kedua apa? Wilayah. Wilayah kekuasaan. Maka kalau ada orang minta dibaiat, wilayahnya dan kekuatannya
wilayah apa? Impian. Dan kekuatannya impian. Wilayahnya wilayah khayalan. Kekuatannya kekuatan khayalan. Ya baiatnya juga berarti khayalan. Ini yang perlu kita cermati kembali tentang masalah ini. Nah, mendengar semangat orang ini untuk berhijrah, berjihad bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya, "Fahallaka min walidaika ahadun hayyun?" Apakah engkau memiliki dari kedua orang tuamu salah satunya yang hidup? Adakah di antara orang tuamu yang masih hidup? Apa jawab orang itu? Na'am, iya. Bal kilahuma, bahkan bukan hanya salah satu, dua-duanya masih hidup. Qala fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, apakah benar kamu itu cari pahala dari Allah? Qala na'am. Maka orang itu mengatakan iya. Qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Maka kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah dan berbuatlah baik dalam hal apa? Menemani keduanya. Subhanallah. Inilah apa pentingnya meminta petunjuk kepada ahlinya. Karena kadang seperti yang terjadi sebelumnya pada siapa? Abu Talhah. Yang terjadi pada laki-laki ini. Dan yang habis ini akan kita baca nanti kisahnya. Dalam kisahnya Ummul Mukminin Maimunah, itu kadangkala skala prioritas yang kita lihat dengan keterbatasan ilmu kita itu berbeda dengan skala prioritas yang dilihat oleh ahlinya. Seperti ketika kita berkonsultasi dalam hal dunia, misalnya dalam hal kesehatan, mungkin dengan keawaman kita suka apa? Menganalisa diri sendiri. Oh, ini sebaiknya begini dulu, begitu dulu. Kalau pengen sehat begini dan begitu. Hanya karena membaca 1-2 artikel. Padahal ketika kemudian kita berhadapan dengan ahlinya, kesehatan itu banyak pertimbangannya. Usia, berat badan, kondisi badan dan sebagainya. Demikian pula dalam masalah apa? Bangunan. Yang ingin bangun. Kadang kita apa? Sok tahu ini begini dan begitu. Ternyata kita apa? Berhadapan dengan ahlinya, oh seharusnya ini yang dulu. Sayangnya dalam masalah agama orang lebih sering apa? Nekat. Maka ternyata ketika orang ini menganggap bahwa hijrah, bahwa jihad ini amalan yang besar, dan tidak salah bahwa hijrah itu amalan yang besar seperti pernah kita terangkan, karena seorang harus meninggalkan apa? Tempat lahirnya, tempat tumbuhnya, tempat tinggalnya. Apalagi jihad, berjuang, berkorban apa? Harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Tapi ternyata tidak dalam semua situasi dan kondisi itu menjadi paling utama. Para ulama menerangkan kenapa berbakti kepada orang tua bisa menjadi lebih besar daripada jihad. Di saat jihad itu bukan
wajib. Di saat jihad itu bukan fardu. Dalam yang istilahnya apa? Dalam fikih jihad disebut dengan jihad talab. Jihad ekspansi. Untuk meluaskan apa? Dakwah Islam. Dalam kondisi ini, maka ketika seorang punya orang tua yang membutuhkan dia, maka kewajibannya kepada orang tua lebih besar. Maka sering kita mendengarkan nasihat untuk menata skala prioritas dalam beribadah, dalam beragama. Maka ternyata tidak cukup kita menata. Dari hadis ini kita mendapatkan apa? Pelajaran, konsultasikan juga. Bertanyalah pula kepada siapa? Ahli ilmu. Apakah saya ini mendahulukan demikian sudah pas? Itu ya. Jangan kemudian apa? Membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri tanpa arahan ahlinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada sedikit perbedaan, ja'a rajulun fasta'dzanahu fil jihad. Datang seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah SAW dalam masalah apa? Jihad. Kalau tadi ceritanya baiat, kalau ini apa? Minta izin bergabung dalam jihad. Dan ini yang mengisyaratkan bahwa jihad tadi bukan jihad yang wajib. Kenapa? Karena orang ini perlu minta izin untuk bergabung. Kalau jihad itu jihad wajib, apa jihad wajib itu biasanya jihad yang defensif, pertahanan, musuh menyerang. Itu wajib setiap orang untuk membela negaranya, agamanya. Atau memang ada perintah tegas dari pemerintah yang sah untuk laki-laki umur sekian dan sekian ikut dalam pasukan, maka di saat itu apa? Wajib. Tapi di sini laki-laki ini minta izin. Berarti jihad ini bukan jihad yang wajib. Dikatakan faqala ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dikatakan na'am. Qala fa fihima fajahid, maka kepada keduanya lah kamu berjihad. Dan dalam kalimat ini menunjukkan apa yang sering kita dengar pula, bahwa jihad bukan hanya dalam bentuk peperangan. Seperti yang kita baca kemarin di hari Ahad dalam keterangan Ibnu Qayyim tentang apa? Menjihadi diri. Dan ini yang pernah berlalu dalam pembahasan kita tentang mujahadah. Mujahadah itu apa? Disebutkan dulu definisinya. Berjaga di perbatasan jiwa dari serangan setan dan memaksa diri di saat kemalasannya untuk tidak terjebak, tidak jatuh dalam bujuk rayu setan. Maka sering kita mengatakan bisa itu karena terbiasa. Dan untuk terbiasa perlu dipaksa. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan jihadnya terhadap jiwa ada 4. Apa saja kemarin yang hadir? Hari Ahad, berarti sekarang hari Selasa, baru 2 hari ya. Ayo ngacung, siapa yang hadir?
Apa 4 jihad itu? Yang pertama, jihadun nafsi ala ta'allumil huda wa dinil haq. Menjihadi jiwa agar mau mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Jadi jiwa ini perlu dipaksa untuk belajar. Karena kalau ditanya ya mestinya enggak mau. Lebih enak apa? Rebahan, kan gitu. Sehingga sempat saya katakan juga di Gorang-Gareng kemarin apa? Sebuah tulisan sempat menarik sekali untuk dikutip tentang jiwa itu. Bahwa sebagian kita yang pegawai, lihat yang swasta gimana? Yang pegawai pengen jadi swasta. Enak ya, bisa libur kapan saja, gitu. Sebaliknya yang swasta lihat pegawai gimana? Ingin jadi pegawai, gajinya pasti gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu kita itu pengennya rebahan, duit datang sendiri gitu ya. Sebenarnya itu kesimpulannya gitu ya. Yang pegawai kan lihat swasta kok itu santai, pengen santainya gitu ya. Yang swasta mikir hari ini rugi, besok rugi lagi atau enggak, pengen jadi pegawai aja. Pengen apa? Santainya juga. Jadi kesimpulannya jiwa kita itu pengennya santai, duit teko dewe kan gitu. Maka subhanallah, jiwa ini perlu dipaksa untuk belajar gitu. Mungkin kita baru pada tahap pertama untuk hadir di majelis ilmu. Ini juga saya katakan kemarin. Apa tahapan berikutnya? Mengulang ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu. Siapa kalau pulang ke rumah dibuka lagi catatannya, bukunya, coba bikin ringkasan, poin-poinnya dihafal. Belajar itu kan ada 4 tahapan gitu ya. As-samtu wal istima'u wal fahmu wal hifdzu. Belajar itu apa? Yang pertama diem. Sehingga kalau di tengah masyarakat kadang apa? Datang ke pengajian tapi sambil ngobrol. Ya ini enggak belajar. Yang kedua al-istima', diem jangan kemudian kebablasan diemnya. Ketiduran. Tapi yang kedua apa? Istima', memperhatikan. Istima' berbeda dengan sami'a. Sami'a itu mendengar, istima' memperhatikan. Yang ketiga apa? Al-fahmu, memperhatikan kemudian mencoba untuk memahami. Karena kadang godaan juga, fisiknya di sini tapi rohnya di mana? Pikirannya juga. Nanti dikira roh bisa kemana-mana gitu ya. Yang keempat apa? Ilmu itu perlu dihafal. Kalau sudah hadir seperti ini, sudah memperhatikan, sudah paham, ya diikat. Entah diikat hafalan itu dengan ditulis supaya tidak hilang atau diberikan kelebihan. Memang bisa apa? Hafal dalam hati. Ini lebih utama. Ini jihad yang pertama. Jihad yang kedua apa? Jihadun nafsi 'alal 'amali bihi. Kalau sudah punya ilmu, jiwa perlu dipaksa untuk mengamalkan. Betapa banyak di antara kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah ngaji bertahun-tahun gitu ya. Tapi ya hanya jadi wawasan. Ataupun kadang kalau terjadi perubahan
Perubahan apa? Secara casing saja, secara zahir saja. Berubah pakaiannya, berubah penampilannya, gitu ya. Tapi kemudian ketika bersikap, ketika bertindak, ketika beribadah, seakan ilmunya apa? Disisihkan. Apalagi kita belajar di Riyadhus Shalihin, banyak akhlak yang sudah kita pelajari, yang sedang kita pelajari berkaitan dengan apa? Berbakti kepada orang tua. Contoh kecil saja yang belum kita lupakan, yang masih kita bahas, sudahkah kita amalkan? Tentang silaturahim, sudahkah kita amalkan? Maka jiwa ini perlu dipaksa untuk apa? Beramal dengan ilmu. Yang ketiga, jihadun nafsi ala da'wati ilaih. Jiwa ini perlu dipaksa untuk mengajak, untuk berdakwah kepada ilmu. Dan ini yang akan mengokohkan ilmu kita. Jadi berdakwah itu sebelum manfaat untuk orang lain, manfaat untuk siapa? Diri kita sendiri. Ilmu yang hanya ngendap tadi, yang kadang apa kita belum bisa melangkah untuk mengamalkannya, salah satu bantuannya itu dengan berdakwah. Ketika kita ngomong kepada orang lain, seharusnya begini, seharusnya begitu, di saat itu kita akan berkaca, oh iya ya, saya sendiri belum begitu. Oh iya ya, saya sendiri belum melakukan ini, belum melakukan itu. Maka dakwah itu yang pertama manfaatnya untuk diri sendiri. Mengajak kepada kebaikan juga pahalanya untuk diri sendiri. Ketika orang lain mengamalkan juga kembali kepada diri kita sendiri. Maka jangan pernah berpikir dakwah itu manfaatnya hanya untuk siapa? Orang yang kita dakwah. Kemudian yang keempat, jihadun nafsi ala sabri, memaksa jiwa untuk bersabar. Bersabar dalam hal apa? Beliau khususnya menyinggung tentang masalah dakwah. Meskipun sabar itu dibutuhkan dalam menuntut ilmu, sabar itu dibutuhkan dalam beramal, terlebih dalam dakwah. Maka jihad itu bentuknya apa? Tidak hanya berperang. Di saat-saat seperti ini kita diberikan keamanan, itu ya. Meskipun tadi sore juga kita singgung bahwa keamanan ini salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang masih kita bisa nikmati di negeri ini, meskipun kita tidak mengabaikan adanya keburukan-keburukan yang sedang mengintai negeri kita. Maka saya ingatkan kembali untuk selalu mendoakan apa? Negeri kita. Selipkan doa kebaikan untuk negeri ini, kebaikan untuk para pemimpinnya, agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpin untuk rakyatnya, menyayangi apa? Rakyatnya. Bukan memimpin untuk golongan tertentu atau kelompok tertentu. Dan ini juga bagian apa? Jihad dengan doa kita. Dan mungkin dengan apa? Doa-doa tulus yang tersembunyi di sepertiga akhir malam, di saat antum sujud, di saat apa? Sebelum salam, Allah akan memberikan kebaikan untuk negeri ini. Maka kita syukuri, kita tidak dalam keadaan apa?
yang dialami pendahulu-pendahulu kita dalam peperangan dan sebagainya. Pernah kita sampaikan, jangan berharap sesuatu yang tidak kita dapatkan hari ini dan mungkin kita belum tentu kuat untuk menghadapinya. Berulang kali saya ingatkan, sebagian kadang berpikir melihat keadaan sekarang ini, ya sudah ayo. Kaya Arab ngejak gelut seperti ingin mengangkat senjata. Maka lihat negeri-negeri yang sudah terjadi perang saudara. Keamanan hilang. Kehormatan menjadi murah. Nyawa menjadi murah. Maka bukan itu cara yang kita pilih. Caci maki, olok-olok, turun ke jalan, menjatuhkan pemerintah yang sah. Bukan itu cara kita. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya tegaskan, inilah dakwah yang insya Allah menghambat, melawan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Jadi casing, penampilan tidak menunjukkan pemikiran yang sama. Tapi isi yang kita pelajari inilah yang harus kita amalkan. Maka kembali kita tegaskan bahwa jihad itu banyak macamnya. Kemudian kembali kepada masalah tali silaturahim, dan ini berkaitan dengan hadis sebelumnya. Ketika ada seorang yang mengadukan saudaranya, dia baiki, ternyata saudaranya tidak membalas kebaikan. Maka dalam riwayat Bukhari dikatakan, masih dari sahabat yang sama, Abdullah bin Amr ibn As, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i." Yang kita katakan sebelumnya, tidaklah orang yang dikatakan menyambung tali silaturahim itu yang membalas secara imbang. Penyambung tali silaturahim yang sebenarnya bukan orangnya kalau dikunjungi balas ngunjungi, kalau diberi hadiah balas ngasih hadiah, bukan itu. Tapi siapa? Walakinnal wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Akan tetapi penyambung tali silaturahim yang sebenarnya adalah orang yang jika diputuskan oleh kerabatnya, dia tetap menyambung tali silaturahim. Berat tidak? Ya berat. Apalagi dengan kondisi psikologi kita hari ini. Kita merasa tidak butuh kepada orang lain. Kita merasa bisa hidup tanpa saudara kita. Dengan tinggalnya kita itu berjauhan dengan saudara dan sebagainya. Berbeda dengan keadaan mungkin zaman itu kan, dengan saudara itu saling berdekatan, berkumpul suku dengan satu sukunya. Tentu ketika kita membaiki saudara kita, kok dia tidak bersikap baik, apa yang terbetik dalam hati? Sopo sing butuh kowe kan gitu. Tapi itulah tantangannya. Karena pahalanya juga bukan piring cantik dan payung gitu ya. Pahalanya surga. Pahalanya diluaskan, rezeki dipanjangkan umur. Maka memang ya harus dihadapi tantangan itu. Ketika kerabat, orang yang masih punya hubungan rahim, kemudian dia memutuskan, kita tetap menyambungnya, mengunjunginya, tetap memberikan hadiah. Karena lagi-lagi yang kita cari bukan ridhonya manusia.
Yang kita cari adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita baca kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ada koreksi? Monggo. Nggih. Iya. Dengan kondisi yang saya sebutkan, bahwa kebanyakan atau sebagian kita itu dengan saudaranya tinggal saling berjauhan. Beda dengan zaman orang tua atau kakak-kakak kita dulu, apalagi zaman dulu. Gitu ya. Nah, kampung itu ya Pak Kuplak itu Pak D, Bude, semua itu ya dekat itu dulu. Nah, tapi sekarang kakak adik gitu ya, berjauhan, beda pulau, bisa beda negara. Lalu bagaimana cara kita menyambung tali silaturahim hari ini? Maka tadi disampaikan apakah dengan doa? Tentu doa itu salah satu di antara cara kita menyambung tali silaturahim. Kalau sesama muslim saja, Allah ajarkan untuk mendoakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Apalagi yang beriman ini siapa? Saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Lebih layak untuk didoakan. Tapi dengan kemudahan yang Allah berikan hari ini, tidak cukup hanya dengan doa. Telepon, kirim pesan, apalagi bisa video call, begitu ya. Dan sudah nggak seperti zaman dulu, murah hari ini. Ya. Kalau mungkin dulu itu kartu itu begitu mahal, data itu begitu mahal, telepon itu dulu begitu mahal. Apalagi kita bisa numpang wifi kan itu, dapat ke wifi gratisan. Maka dengan kemudahan yang Allah berikan, kirim pesan, telepon, bahkan video call. Ini bagian dari kita menyambung tali silaturahim, apalagi dengan kondisi pandemi yang masih Allah ujikan kita padanya. Maka ya ini cara-cara yang bisa kita lakukan. Allah a'lam. Ada yang lain? Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.